Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Anto Ramana di Excel Live Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara kita merekam makro dan bagaimana cara kita memodifikasi hasil record makro atau hasil bahasa kode Visual Basic yang dihasilkan dari proses merekam. Kita coba menjadikan lebih sederhana lagi. Jadi pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai ya. Oke, sebelum teman-teman melakukan proses merekam makro atau merekam perintah-perintah yang teman-teman lakukan di dalam lembar kerja Microsoft Excel, pastikan terlebih dahulu di tab menu ini yang namanya developer sudah teman-teman aktifkan ya. Nah, untuk mengaktifkannya teman-teman bisa langsung pergi ke menu file. Di sini ada option, kemudian di sini ada customize ribbon. Pastikan di sini ada nama developer sudah teman-teman centang ini ya. Nah, sebelum diklik OK, tombol OK ini, teman-teman pastikan juga untuk macro security-nya sudah diaktifkan. Nah, untuk mengaktifkan macro security ada di bagian ini, Trust Center. Untuk Trust Center setting, teman-teman klik. Nah, di bagian macro setting-nya, pastikan sudah diatur ke Enable All Macros. Artinya nanti, kalau teman-teman sudah menulis kode-kode makro VBA, kalau ini sudah di-enable, pasti bisa dijalankan. Tetapi kalau memilih yang disable ini, ya pasti tidak bisa dijalankan ya. Jadi pastikan teman-teman sudah menyentang ini ya, atau memilih enable all macros. Oke, saya akhiri oke. Nah, ini dia tab menu developernya sudah kita buka ya. Sekarang kita akan coba melakukan perekam perintah, atau di sini ada record makro. Yang penting ya, sebelum teman-teman melakukan record makro, yang perlu teman-teman ketahui adalah setiap langkah atau setiap aktivitas yang teman-teman lakukan di dalam lembar kerja Microsoft Excel ini semuanya akan direkam oleh makro, termasuk kesalahan yang teman-teman lakukan. Misalnya seharusnya saya tidak melakukan perintah seperti ini, memilih ring seperti ini, atau tanpa sengaja memilih ring ini. Nah, kalau teman-teman melakukan ini juga akan direkam ya oleh fitur ini record makro ya teman-teman ya. Jadi ya harus lebih teliti lagi ya. Dan yang pasti lagi, setiap kali kita melakukan serentetan perintah-perintah atau aktivitas di dalam lembar kerja Microsoft Excel, semuanya ini akan dikonversi ke dalam bahasa VBA atau Macro Visual Basic. Jadi misalnya saya memilih sel, kemudian saya copy paste, atau saya memilih ring seperti ini semuanya akan dikonversi ke dalam bahasa makro VBA. Cuman bahasa makro VBA-nya agak sedikit ribet, kalau menurut saya sih. Nah, untuk itulah tutorial ini saya buat, jadi untuk meringkas bahasa kode makro VBA hasil dari proses rekam makro. Oke, yang paling sederhana saya akan mencoba melakukan rekam seperti ini ya, teman-teman ya. Saya pastikan terlebih dahulu di sini ada tombol record macro, saya tekan tombol record makronya. Nah, di sini untuk namanya bisa teman-teman lewati atau skip atau bisa tulis ya di sini nama makronya. Cuman yang perlu teman-teman ketahui, untuk menuliskan nama makro itu jangan ada spasinya. Kalau saya klik OK, nah error kan? Jadi tidak boleh ada spasi, ini ada aturannya nih. Start with a letter or underscore. Jadi untuk menuliskan nama makro harus dimulai dari angka. Huruf, bukan angka ya. Kalau angka salah. Atau menggunakan underscore. Kemudian yang berikutnya, jangan memberikan sebuah spasi atau karakter yang tidak diizinkan. Karakter seperti tanda bintang atau tanda petik dan seterusnya itu ya. Kan ada kan kalau teman-teman menuliskan file ya. Kan ada itu perintah-perintahnya. Nah, kemudian yang berikutnya tidak boleh ada nama yang sama. Jadi nama makro ini sifatnya adalah unik. Jadi does not conflict with an existing name in the workbook. Jadi misalnya saya menulis nama makronya A1. Jadi agak bisa ya, karena di sini ada sel namanya adalah A1. Coba saya ketik namanya A1. Nah, kan kalau nggak percaya itu. Jadi nama makronya apa dong? Susah banget nih. Enggak juga lah. Kasih aja nama yang sederhana, misalnya ini tes. Nah, di dalam Microsoft Excel nggak ada nama tes atau nama yang lainnya. Testing, nah ini dia nama yang bagus ini ya. Ini baru boleh nih, saya klik OK. Nah, namanya testing. Oke, sekarang saya akan coba merekord atau merekam perintah seperti ini.
saya memilih ring aja ya teman-teman ya. Memilih ring ini D2 sampai dengan F12. Dah selesai. Jadi perintahnya akan direkam. Proses saya memilih ring dari D2 sampai dengan F12 akan direkam. Dan direkamnya langsung dikonversi menjadi bahasa Visual Basic. Oke, kalau sudah selesai pastikan teman-teman menekan tombol stop recording. Baik yang ada di menu developer atau yang ada di bagian bawah ini. Sama aja. Oke, stop. Oke, sekarang kita akan coba lihat bahasa kode makronya. Nah, kalau ingin langsung menuju ke jendela Microsoft Visual Basic Editor di tab menu developer, teman-teman pilih yang ini ya, Visual Basic atau shortcutnya Alt plus F11. Oke, ini dia jendela Microsoft Visual Basic Editornya. Masih belum ada yang terbuka di sini ya. Nah, saya pilih aja yang bagian modul ini. Saya klik 2 kali atau saya pilih plusnya di sini. Nah, untuk modul saya klik 2 kali. Nah, ini dia bahasa dari perintah yang sudah saya lakukan tadi, bahasa VBA-nya. Namanya ini dia, testing. Untuk perintah yang sudah saya rekam tadi, hasilnya adalah ini. Ring D2, ring buka kurung, petik D2.2, F12.2, petik, titik, select. Oke, sekarang kita akan coba jalankan ya perintah ini. Namun sebelumnya ini saya akan perkecil tampilan ini biar tidak bolak-balik antara jendela Excel ke jendela Microsoft Visual Basic-nya. Oke, saya perlebar seperti ini. Oke, sekarang saya akan coba pilih sel D berapa ini ya? Sel A1 aja deh. Nah, sekarang saya akan coba jalankan ini, testing ini. Cara menjalankannya sederhana, tinggal teman-teman tekan F5 di keyboard atau teman-teman tekan tombol ini. Saya tekan aja yang ini, play di sini. Nah, kan dia langsung memilih secara otomatis ring D2 sampai dengan F12. Nah, itu kalau menjalankannya melalui jendela Microsoft Visual Basic. Nah, sekarang saya ingin menjalankannya melalui jendela ini, jendela Excel. Caranya adalah seperti ini. Oke, ke jendela Excel masuk ke bagian tab developer. Nah, ini saya perlebar aja dikit biar kelihatan. Oke, di tab menu developer, di sini ada insert. Teman-teman pilih yang ini aja yang paling mudah. Pilih yang form control untuk ini, button. Nah, teman-teman pilih, teman-teman letakkan aja di sebarang tempat. Misalnya aja di sini. Dah. Seketika saya selesai meletakkan tombol tadi di dalam lembar kerja, maka kita disuruh memilih makro mana yang akan kita jalankan. Nah, kebetulan tadi nama makronya adalah testing. Nah, ini dia, testing. Nama makronya ini, perintah yang dijalankan adalah seperti ini. Oke, kalau sudah saya pilih OK. Nah, ini dia tombolnya. Oke, sekarang kita akan coba ya menjalankan perintah memilih ring ini bukan dari jendela ini, bukan dari jendela Microsoft Visual Basic, melainkan langsung di dalam lembar kerjanya. Oke, sekarang akan saya coba tekan ini, button ini, saya klik. Nah, ini dia. Secara otomatis akan terpilih ringnya tadi. Oke, klik lagi, dan seterusnya. Udah berhasil kita membuat atau merangkai sebuah bahasa kode makro VBA sederhana sekali. Oke, bisa ya teman-teman ya? Oke, yang berikutnya kita akan coba sedikit tingkatkan lagi kemampuan kita. Misalnya seperti ini, saya ingin membuat nomor seri misalnya nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di dalam Microsoft Excel sebenarnya kita diberikan kemampuan ya untuk membuat nomor serial yang cukup mudah ya. Caranya seperti ini, misalnya di sel A1 saya tekan angka 1 misalnya. Kemudian saya pilih A1, kemudian saya geser bagian kotak sebelah kanan bawah ini ya. Saya klik kanan, saya geser ke bawah, misalnya sampai sini, saya lepas, saya pilih Fill Series. Secara otomatis Excel akan membuat nomor yang berurutan dari 1 sampai dengan 16 ya, tanpa ada yang terlewati. Nah, ini akan coba kita rekam menggunakan perekam makro ini. Caranya seperti ini. Oke, saya klik dulu tombol record makronya yang ini. Oke, saya record. Namanya adalah nomor seri. Dah, itu aja. Ingat tanpa ada spasi. Saya klik OK. Oke, sekarang kita akan coba. Nah, ini udah berhasil teman-teman ya. Udah berhasil dibuat ya di jendela Microsoft Visual Basic-nya. Sekarang saya akan pilih sel A1. Nah, ini udah berhasil nih dibuat. Di sel A1 saya akan ketik angka 1. Oke. Kemudian saya klik kanan di bagian pojok kanan bawah ini. Saya klik kanan. Nah, sambil teman-teman perhatikan di jendela Microsoft Visual Basic Editornya.
sampai dengan sel A15. Nah, saya letakkan di sini, saya pilih fill series. Oke, nah ini perintahnya. Saya stop dulu. Oke. Nah, ini adalah perintahnya kalau kita ingin membuat serangkaian nomor berurutan atau nomor seri di dalam makro VBA ya. Agak panjang loh ini ya. Saya aja agak sedikit bingung juga membacanya ini ya teman-teman. Nah ini, ring A1 select. Nah tadi kita memilih dulu ya sel A1. Kemudian di sel A1, nah ini bahasanya menggunakan formula RC ini ya. Formula R1 C1. R-nya ini row, C-nya ini column. Jadi di baris 1 kolom 1 dalam bahasa kita adalah ini dia A1. Nah ini lumayan ribet ya formulanya ya, formula R1 C1 lagi. Tulis aja A1. Jadi setelah sel A1 dipilih, kemudian di active cell atau di sel A1 itu kita tulis angka 1. Kemudian tadi kita melakukan perintah klik kanan. Nah ini dia, kita memilih sel ini dia, klik kanan sampai dengan sel A15. Ini dia ya, ini tadi kita geser ke bawah ya. Kemudian perintahnya tadi saya pilih XL fill series secara berurutan. Baru setelah itu terpilih semua dari sel A1 sampai dengan A15 terpilih. Nah ini perintahnya. Sekarang kan kita coba, kita del ini. Dah kita del. Kita akan buat lagi atau kita panggil kode ini nomor seri menggunakan cara yang sama tadi di sini. Di tab menu developer, bagian insert di sini saya pilih yang ini button. Saya letakkan di sini. Saya pilih yang nomor seri. Saya klik OK. Oke, ini saya perlebar. Kemudian saya klik kanan, saya edit namanya biar nggak bingung ya. Saya kasih nama untuk tombolnya ini nomor seri. Oke, asli. Dah, karena nanti kita akan coba modifikasi ya teman-teman ya. Oke, sekarang akan saya coba jalankan ini nomor seri asli ini. Apakah berhasil mengetikkan dari A1 sampai dengan A15 dengan nomor seri yang berurutan? Coba saya klik. Nah, berhasil dia. Itu adalah hasil dari kode yang kita rekam tadi ya, yang cukup panjang ini ya. Nah sekarang kita akan coba modifikasi kode yang cukup panjang ini, atau ya nggak terlalu panjang sih ya, cuman kita akan coba modifikasi dengan bahasa kode makro VBA yang sederhana menurut saya sih. Oke, sekarang saya akan enter di sini di bagian bawah ini. Setelah nomor seri ini saya buat sebuah bahasa kode seperti ini, sub spasi, kemudian namanya, nama modulnya atau nama perintahnya adalah ini, nomor seri saya. Udah gitu aja, enter. Nah ini saya perbaiki aja hurufnya biar lebih bagus lah. Nomor seri saya. Nah yang berikutnya saya menggunakan perintah for next. For seperti ini, spasi, kemudian i. Biasanya kalau teman-teman yang profesional itu menentukan dulu ya, mendeklarasikan sebuah variabel. Nah untuk kasus ini saya tidak mendeklarasikan ya. Ya biar lebih irit aja nih, irit waktu ya. Sebenarnya nggak boleh loh teman-teman ya. Oke deh, ini for i itu adalah variabelnya nanti. Ya nanti akan saya jelaskan sambil kita kerjakan ya. For i sama dengan 1 sampai dengan to 15. Biar sama dengan ini ya. Oke, setelah itu saya tekan enter. Karena ada for, saya akhiri dengan next. Oke, karena di sini i, saya tambahkan di sini next i. Oke, di bagian inilah, di bagian antara for dan next inilah, nanti kita akan meletakkan nomor seri yang berurutan ini. Jadi perintahnya seperti ini. Sel A1 sampai dengan sel A15 akan diisi angka 1 sampai dengan 15. Cuman saya tidak isi di A1 ya, saya isi di sel B1 sampai B15 teman-teman ya, biar nanti ada bedanya teman-teman ya. Jadi perintahnya seperti ini, cells pakai S ya hurufnya ya, buka kurung. Nah row indeksnya saya panggil yang ini, argumen i. Nah jadi nanti mulai baris i, baris 1, kemudian dilanjutkan dengan koma, kolom indeksnya ini. Kolom indeks yang ingin saya panggil atau saya letakkan nilainya adalah kolom B. Jangan ditulis B seperti ini teman-teman, nanti akan salah nih ya. Jadi kolom indeks, kalau kolom indeks berarti angka. Nah 2 berarti B, 3 berarti C, 4 D, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini sudah selesai untuk menuliskan alamat selnya.
tutup kurung. Oke, setelah itu sama dengan apa? Nah, sama dengan I. I-nya apa? I-nya kan 1 sampai dengan 15. Nah, yang ini. Jadi nomornya nanti berurutan. Oke, cukup simpel ya. Kalau yang ini panjang, lebar. Nah, kalau ini cuma seperti ini aja, teman-teman. Oke, sekarang akan kita tes ini nomor seri saya ini. Saya ingin memanggilnya juga dengan cara yang sama di dalam lembar kerja Microsoft Excel. Caranya di sini di tab menu developer, saya klik tombol insert. Di sini di form control untuk buttonnya saya pilih, saya letakkan di sini. Dash. Oke. Untuk perintahnya, makro yang akan saya jalankan adalah nomor seri saya. Jangan yang nomor seri ya. Kalau nomor seri tadi yang hasil makro record ya, hasil rekam makro ya. Kalau nomor seri saya ini yang tadi sudah kita edit ya, kita modifikasi teman-teman ya. Oke, saya klik OK. Oke, saya perlebar ini, kemudian saya klik kanan, saya kasih nama. Namanya nomor seri saya. Nah, kalau yang ini boleh teman-teman kita kasih spasi, kita boleh kasih simbol-simbol macam-macam kayak gini, boleh teman-teman ya. Karena apa? Karena ini adalah sebuah caption atau sebuah judul saja, bukan nama kode ya teman-teman ya. Jadi boleh, wajar-wajar aja ya. Jadi kalau teman-teman mau buat nama judul ini yang nyeleneh ya, silahkan aja sesuai dengan selera teman-teman ya. Oke, ini saya coba persempit lagi. Oke, kalau nomor seri asli, ini coba saya delete ya teman-teman ya, saya delete. Oke. Kalau nomor seri asli, yang ini yang dijalankan, makro yang ini, yang panjang ini, hasil dari record makro tadi. Oke, saya klik. Nah, ini dia. Kalau yang kedua, nomor seri saya, ini yang tadi kita sudah modifikasi atau sudah kita buat sendiri. Nomor seri berurutan seperti yang sudah kita modifikasi tadi. Oke, saya coba klik di sini nomor serinya. Nanti akan muncul dari B1 sampai dengan B15. Angkanya berurutan. Nah, itu dia, berhasil kan? Oke, udah selesai. Nah, gimana teman-teman? Cukup mudah atau cukup ribet nih ya penjelasannya? Oke, dan mudah-mudahan aja tutorial yang cukup ribet ini mudah-mudahan aja tutorial ini ada guna dan manfaatnya bagi teman-teman ya, tentang bagaimana cara kita mempelajari bahasa kode makro VBA yang sebenarnya sangat sederhana sekali, cukup mudah untuk kita pahami. Ya, mudah-mudahan aja dari penjelasan saya yang cukup ribet ini ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semakin hari semakin lama dan semakin lama semakin mahir menggunakan Excel, khususnya menggunakan makro VBA. Dan mudah-mudahan aja tutorial yang ada di dalam Excel Live Channel ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu pilihan terbaik teman-teman ya, terutama bagi teman-teman yang ingin memperdalam makro VBA Excel. Terima kasih sudah menonton video tutorial saya kali ini. Terima kasih atas segala atensinya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran Microsoft Excel berikutnya, tentunya masih bersama saya, Anto Ramana. Sampai ketemu lagi.